Konten ini disponsori oleh Okta FX. Hai guys, balik lagi bersama saya Joko Legowo. Di konten kali ini saya akan membahas tentang time frame. Jadi time frame adalah hal yang sangat penting dan perlu kalian pelajari di trading forex karena berhubungan dengan analisa dan entry posisi. Jika kalian sampai salah memilih time frame, ya tahu sendiri hasilnya nanti seperti apa. Oh iya, saya mau menjelaskan sponsor video kita kali ini yaitu Okta FX. Jadi Okta FX adalah broker global dengan pengguna 12 juta akun di lebih dari 100 negara. Jadi sudah pasti punya pengalaman yang sangat banyak di dalam trading forex. Okta FX membantu trader menghasilkan uang dari transaksi forex, saham, dan komoditas tanpa komisi sama sekali. Dan juga split yang sangat tipis. Lalu ada customer service yang aktif 24 jam dalam seminggu. Jadi kalau hari Minggu kalian gabut bisa langsung hubungi CS Okta FX jika ingin bertanya-tanya tentang broker Okta FX. Okta FX juga mendapatkan penghargaan sebagai The Best Broker di Asia pada 2022 dan The Most Secure Broker Indonesia. Jadi kalian yang khawatir dengan keamanan dana kalian di broker lain bisa lebih tenang dengan menggunakan aplikasi Okta FX. Oh iya, Okta FX juga lagi ada promo besar banget di bulan Ramadan ini. Jadi kalian tunggu terus, stay tune di video ini sampai akhir. Nanti saya akan menjelaskan di akhir video tentang promo Ramadan dari Okta FX. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang time frame. Secara sederhana, time frame adalah batasan waktu dalam pembentukan satu candlestick. Jadi misal contoh kita membuka time frame di misal contoh katakanlah kita buka time frame M5. Berarti dalam satu candle di situ di time frame M5 terbentuk dalam waktu 5 menit. Misal kita buka di time frame H1. Berarti dalam satu candlenya itu terbentuk dalam waktu 1 jam. Misal buka time frame W1. W itu artinya weekly. Jadi satu candlenya terbentuk dalam waktu 1 minggu. Nah intinya semakin besar time frame yang kalian buka, maka akan semakin lama juga terbentuk tren di time frame tersebut. Kalau misal di time frame yang normal ya kita lakukan trading, yang kita bisa analisa dan transaksi, itu di time frame M5, M15 itu paling kecil karena terbentuknya dalam waktu 5 sampai 15 menit. Nah, kalau misal kalian buka di time frame W1 atau D1, D1 itu satu candlesticknya terbentuk dalam waktu 1 hari. Nah, itu kan lama banget ya, satu candlenya aja terbentuk dalam 1 hari. Berarti kalau misal kalian trading di situ, nanti akan menahan lama orderan yang kalian buka. Jadi kita harus pinter, harus tepat memilih time frame yang pas sesuai dengan cara analisa dan entry kalian. Oke, langsung aja akan saya jelaskan dan kita buka MetaTrader 5 terlebih dahulu. Di sini kita akan membuka pair atau cardnya dari XAUUSD, kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah bisa ngelihat kalau saya membuka di time frame H1 yang ada di pojok kiri atas di sini ya. Di sini, nah ini adalah tempat time frame. Atau misal kalian bukanya di iOS, di Android, itu biasanya kalian tap aja di grafiknya, nanti akan muncul seperti lambang lingkaran itu. Udah di situ ada time frame dari M1 sampai W1. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi analisa terlebih dahulu, yaitu scalping, daily, dan weekly atau jangka panjang. Nah, pertama ya, dari scalping. Jadi scalping ini adalah trading dengan waktu yang pendek atau trading dengan waktu yang singkat. Jadi kalian melakukan trading dengan mengamati grafik selama kurang lebih 1-4 jam atau tidak sampai 1 hari kalian melakukan trading. Nah, itu namanya scalping. Nah, scalping ini kalian tradingnya di time frame M5 bisa dan M15. Ada 2 time frame untuk scalping, yaitu M5 dan M15. Nah, scalping ini cara tradingnya seperti apa? Yaitu ketika kalian analisa di M1 atau di M5 atau M15, kalian langsung open posisi jika sudah menemukan momen yang tepat. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu aja dan kalian harus mantau market setiap saat
Jadi kalian tunggu sampai profit. Misal katakanlah kita nunggu 1 jam sampai 2 jam. Kalau udah profit dan udah menyentuh target profit kalian, kalian langsung close. Nah, itu cara trading scalping. Tapi kita nggak bisa cuma pakai 2 time frame aja. Kita harus pakai time frame yang lebih besar untuk menentukan tren yang sedang terbentuk saat itu. Nah, contoh ya. Jadi di M5 dan M15 itu kita melakukan entry posisi di time frame tersebut dan melakukan analisa juga. Tapi kita harus buka di H1 untuk menentukan tren yang ada di H1. Contoh ya, misal sekarang. Nah, kita sekarang lihat posisi di H1, trennya lagi naik. Ini udah kelihatan ya, ada dari sini ada naik terus sampai candle yang hijau yang naik ini panjang. Nah, artinya tren sekarang di H1 naik. Nah, gimana caranya kita entry posisi? Kita buka di M15. Di M15 ada candle turun, artinya lagi koreksi turun. Kita coba buka di M5. Jadi ini yang saya jelaskan sekarang ini lagi melihat atau menganalisa trennya terlebih dahulu, belum open posisi. Nah, di M5 juga lagi turun, lagi atau koreksi. Sedangkan kita lihat di H1 tadi itu naik trennya. Artinya apa? Kalau misal di H1 masih naik dan setelah koreksi turun ini di M5 dan M15 itu selesai, berarti kita opennya open buy, nggak boleh open sell karena di H1 trennya naik. Kecuali kalau di H1 trennya turun dan di M5 sama M15 juga turun, baru kalian bisa langsung open sell. Oke, paham? Di posisi sekarang, nah ini di M5 ada candle yang hijau udah nyala, udah muncul. Artinya tinggal kita nunggu candle selanjutnya itu warna hijau atau candle naik, baru bisa kita open buy sesuai tren yang terjadi di H1. Jadi kalian nggak boleh open posisi berlawanan dengan tren yang terjadi di H1 kalau kalian mau scalping dengan benar. Selanjutnya selain scalping ada daily trade. Nah, daily trade ini kita tradingnya harian. Jadi nggak sampai 23 jam ke atas. Kita pokoknya tradingnya seharian itu aja lah, sehari itu. Nah, time frame daily ini itu hitungannya enak banget karena kita cuman open posisi di H1 aja. Nah, kalau misal di scalping tadi itu ada time frame untuk patokan tren, di daily trade ini juga sama. Kita juga ada time frame untuk patokan mencari tren, yaitu di H4. Di patokan tren itu selalu time frame yang lebih besar daripada time frame yang untuk open posisi. Oke? Nah, karena di daily trade ini time frame open posisinya itu di H1, maka patokan trennya itu ada di H4. Oke? Nah, kalau kita lihat di H4 juga trennya masih naik, artinya di H1 kita opennya juga open buy. Jadi kita misal di H1 nih sekarang masih naik karena menyesuaikan dengan tren yang ada di H4, berarti kita bisa langsung open buy sekarang juga karena di H1 juga lagi naik. Kecuali kalau di H1 turun, kita harus menunggu koreksi turunnya dulu. Kalau turunnya udah selesai baru dia naik di H1, baru bisa kita open buy. Nah, kalau misal yang weekly, jadi ada 3: scalping, daily trade, sama jangka panjang atau weekly. Weekly ini mingguan, jadi kalian nahan orderan kalian setelah open posisi itu selama beberapa hari, mungkin 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 1 minggu. Nah, kalau itu kita bukanya di H4 untuk entry posisinya, dan kita patokan tren dari D1 atau bisa dari W1. Kalau dilihat ya tetap trennya masih naik, emang karena dolar lagi melemah, jadi trennya masih naik. Kalian juga perlu membaca tentang fundamental market. Mungkin konten berikutnya atau habis konten ini akan saya bahas tentang fundamental analisis. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara memilih time frame yang benar agar entry posisi kalian dan analisa kalian itu tidak sia-sia, karena jika salah time frame ya pasti analisa dan ujung-ujungnya akan berakhir
rugi atau loss. Jadi sesuaikan time frame dengan cara analisa kalian. Misal kalian analisa pakai Bollinger Band, pakai support dan resisten, ya kalau misal kedua itu kalian bisa pakai yang daily trade. Nah, kalau misal scalping atau jangka pendek, nah ini yang agak susah. Kalian harusnya belajar tentang technical analysis seperti mungkin pakai Fibonacci atau mungkin pakai Bollinger Band karena itu enak banget, dan juga support resisten di trend sideways. Nah, itu untuk scalping. Jangan sampai kalian salah pilih time frame ketika analisa dan entry posisi kalian sudah benar. Oh iya, kalian juga jangan salah pilih time frame. Sesuaikan dengan kesibukan kalian. Kalau misal kalian sibuk, berarti kalian trading pakai cara daily trade, yaitu di time frame H1 untuk open posisi dan juga H4 untuk patokan trennya. Nah, kalau misal kalian waktunya mungkin kalian bos atau kalian ada waktu luang banyak daripada kesibukannya, nah kalian bisa pakai scalping. Nanti tradingnya di M5 atau M15. Karena itu scalping itu profitnya lebih cepat ya dapatnya. Karena kita trading nggak sampai 1 hari, nggak sampai 5 jam. Tapi ya harus kalian hati-hati karena scalping ini resikonya lumayan gede kalau kalian belum paham cara analisa dan entry-nya. Oh iya, sesuai janji di awal, saya akan membahas tentang promo Ramadan dari Okta FX. Mulai dari tanggal 22 Maret sampai April, satu lot yang kalian tradingkan berkesempatan untuk ditukarkan dengan satu tiket yang bisa kalian tukarkan di random draw, dan berkesempatan untuk memenangkan iPhone 14s dan 30 hadiah lainnya. Dan buat kamu yang melakukan trading dengan jumlah total 50 lot, kamu berkesempatan untuk mendapatkan 25 tiket yang bisa kamu tukarkan di random draw. Jadi makin banyak kesempatan untuk memenangkan iPhone 14s dan tentunya 30 hadiah lainnya. Plus, tiap lot yang kamu tradingkan sebesar 0,1 dolar akan disumbangkan untuk kemanusiaan. So, di bulan Ramadan ini kalian berkesempatan untuk memenangkan hadiah dari Okta FX dan juga mendapatkan pahala. Jangan lupa langsung install aplikasi Okta FX di Play Store atau App Store. Sekian konten kali ini. Jika ada yang kurang paham bisa langsung tanya di kolom komentar atau di nomor di bawah ini ya. Saya Joko Legowo, bye.